Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam peternak Indonesia, salam saudara ternak. Oke rekan-rekan, di sore hari ini saya ingin berbagi kepada rekan-rekan tentang pemanfaatan dari limbah air kolam lele dalam pertumbuhan rumput azolla. Jadi ini contoh dari kolam saya, kolam ikan lele saya. Ini saya buat menggunakan papan saja, ukurannya kurang lebih 2 meter kali 1,5 meter ini rekan-rekan. Ini kemarin saya tebar benih sekitar 1000 ekor. Untuk sekarang masih baru 2 minggu setelah saya tebar. Jadi pemanfaatan yang bagus dalam suburnya percepatan pertumbuhan rumput azolla kita, saya sudah riset, saya sudah cari alternatif, cari pupuk, cari apa. Setelah saya kumpulkan semua, kita coba, saya aplikasikan. Menurut saya pupuk yang paling bagus dalam perkembangan rumput azolla itu sendiri adalah dengan menggunakan limbah air kolam lele. Jadi dalam pertumbuhannya dari limbah air kolam lele ini bisa dalam waktu 3 hari kolam kita itu sudah penuh benih azollanya rekan-rekan. Ini contoh baru kemarin saya ambil, ini udah mulai nebar lagi, udah mulai mau penuh lagi. Jadi pertumbuhannya menurut saya sangat cepat dibandingkan dengan kita menggunakan pupuk-pupuk yang lain rekan-rekan. Untuk kotoran ayamnya wajib itu aplikasian yang pertama dalam sebelum kita tebar benih rumput azollanya, tetap kita menggunakan kotoran ayam. Setelah itu kita tambahkan nutrisinya dari limbah air kolam lele itu sendiri rekan-rekan. Ini jadi orang-orang pada bertanya, kenapa saya cuma pelihara ikan lelenya cuma 1 kolam saja, enggak langsung banyak. Sebenarnya saya itu pelihara ikan lele ini bukan sebagai untuk pemasukan atau bisnis atau ternak ikan lele. Saya hanya ingin memanfaatkan air dari kolam lele ini untuk pertumbuhan rumput azolla saya. Karena untuk pakan ternak saya, azolla itu sangat dibutuhkan dan sangat besar pengaruhnya. Untuk pertumbuhan azolla ini sendiri, kita bisa sesuaikan atau atur airnya. Jadi kalau air ini kan musim hujan, nih air udah mau penuh. Jadi kalau kita mau kuras masukkan air kolam lelenya, jadi air yang di kolam itu kita buangkan terlebih dahulu sedikit, baru kita masukkan dari limbah air kolam lele ini sendiri. Untuk pemanfaatan ikan lele sendiri, saya ini baru tebar 2 minggu. Ini pun pakan ikan lelenya saya tetap menggunakan rumput azolla karena protein dari rumput azolla ini sangat tinggi rekan-rekan. Jadi saya juga memanfaatkan rumput azolla yang di sana untuk pakan dari ikan lele saya rekan-rekan. Tetap kalau pakan peletnya tetap saya kasih, tapi untuk tebar azollanya saya tebar ini, jadi saya cuma kasih pakan ikan lelenya 3 kali sehari, pagi, siang dan sore. Cuma untuk azolla saya non-stopkan di kolam lele saya. Jadi ikan lele saya nggak kelaper karena stok pakannya tetap ada rekan-rekan. Itu contohnya untuk azollanya. Ini kemarin saya tebar satu kayak gini, saya tebar penuh. Nah ini udah mulai sedikit rekan-rekan karena udah dipakan ikan lelenya. Jadi sekarang saya mau tambah lagi untuk pakannya biar pakannya nggak mutus rekan-rekan. Ini menurut saya ikan lele saya juga sehat, nggak ada yang sakit-sakit. Setelah saya menggunakan tebar rumput azolla, saya juga gunakan oksigen. Oksigennya saya cuma pakai oksigen yang kayak di sana. Saya buat 2. Ini kan karena ini kan populasinya 1000, jadi saya takut kekurangan oksigen, jadi saya pakai oksigen tambahan. Jadi selama ini menurut saya benih ikan lele saya nggak ada itu yang ngapung-ngapung ke atas ataupun yang kelihatannya mati ataupun gimana. Udah selama 2 minggu ini nggak ada sama sekali tanda-tandanya. Mungkin kalau
mati nimbul ke atas itu nggak ada rekan-rekan. Nah, ini contohnya untuk dia makan rumput azolanya rekan-rekan. Nah. Jadi azola ini sendiri sebagai pakan sumber utamanya juga rekan-rekan. Jadi pemanfaatan air limbah ikan lele, air limbah lele ini sangat bagus untuk pertumbuhan rumput azola. Jadi azola saya non-stop, nggak mutus sampai sekarang, jarang ada yang kuning. Setelah saya pakai menggunakan pupuknya dari limbah air kolam lele ini. Untuk pengurusan air kolam lele ini sendiri biasanya saya lakukan 1 kali seminggu rekan-rekan. Karena itu biar lebih bagus, biar lebih cepat pertumbuhannya. Saya kurasnya menggunakan, jadi saya pasang di bawah pembuangan salur pembuangannya. Jadi saya tinggal arahkan pakai selang rekan-rekan. Untuk kolam mana yang saya akan isi. Itu baru selesai panen kemarin, itu panen banyak, hampir setengah lebih saya panen. Nah, ini udah mulai tanda-tandanya mau nyebar. Ini udah nyebar penuh. Udah nyebar penuh semua, tinggal 2 kolam ini yang masih belum saya kasih kemarin. Saya isi air limbah pupuk dari kolam lele ini rekan-rekan. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat dari sirkulasi yang kita gunakan untuk mempermudah kita, untuk meminimalisir pengeluaran kita, untuk menambah penghasilan kita. Untuk benih ikan lele ini atau ikan lele ini sendiri sebenarnya saya tidak untuk dijual, saya cuma untuk konsumsi pribadi. Ini pun saya buat 1 kolam. Ada juga banyak yang nyaranin, Mas, kenapa nggak bikin kolam banyak saja, kolam lelenya, ikan lelenya. Ini kan bagus pertumbuhannya. Saya takut nanti kalau saya bikin banyak kolam lelenya, saya nggak sempat lagi untuk ngurusnya, dan pengaruh kepada pengurusan dari kandang saya. Untuk kandang ayam dan kandang bebek saya itu berpengaruh, takutnya banyak habis waktu di pengurusan lele ini sendiri. Karena kalau kita main untuk udah partai rutin lele ini, seharusnya kita harus punya 3 kolam. Dengan 3 kolam itu dengan ukuran bisa kita pakai 2 kali 5 meter per 1 kolamnya. Itu saya dikasih dengan 3 keramba. Nah, itu dikasih 3 geramba, jadi kita harus sirkulasinya jangan sampai putus. 3 kolam, 3 geramba, jadi kita punya 9 keramba. Jadi bulan pertama kita kasih isi bibit benih yang kolam 1. Nah, bulan kedua kita kasih isi bibit di kolam kedua. Bulan ketiga kita kasih bibit di kolam ketiga. Jadi kalau kita emang mau turun ke peternakan ikan lele, kita jangan sampai putus untuk stok ikan lele kita. Itu saran saya yang pertama. Jadi untuk sekarang saya belum bisa untuk terjun langsung ke peternakan ataupun budidaya ikan lele ini sendiri. Karena saya belum bisa manajemen waktunya untuk ngasih kapan saya bisa ada waktu luang untuk mikirin untuk gimana solusi untuk bisa ternak lele sambil ternak ayam, sambil ternak bebek, dan tidak mengganggu pekerjaan saya rekan-rekan. Untuk sekarang lele saya ini ada ukurannya udah kayak jempol kaki, ada jempol tangan. Ini rencananya di umur 1 bulan nanti baru saya sortir rekan-rekan. Yang besarnya saya rencananya masukin dalam waring ini saja. Ini kemarin saya buat pakai besi lingkar, di bawah di atas saya jahit. Jadi untuk yang besarnya saya sortir, saya masukkan ke sini biar dia nggak kanibal ke yang lainnya rekan-rekan. Jadi nggak perlu ribet-ribet, tetap pakai kolam ini saya turunkan ke bawah. Jadi nanti waringnya saya turun ke bawah, saya kuras airnya, saya pilih yang besar-besar, saya masukin ke waring yang ini, baru saya isi lagi biar dia nggak kanibal ke yang kecil-kecilnya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, sekilas dari ilmu yang saya bagikan atau pengalaman yang saya bagikan kepada rekan-rekan, mau budidaya rumput azolla ataupun dalam sistem peternakan ikan lele. Jadi apabila ada yang ingin bertanya atau komentar, saran, silahkan di kolom komentar biar kita bahas sama-sama ataupun menambah ilmu kita sama-sama, biar kita mencari solusi terbaik dalam peternakan ayam, budidaya rumput azolla, dan peternakan ikan lele. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa
tonton video selanjutnya. Terima kasih. Salam saudara ternak. Salam peternak lele dan budidaya azolla Indonesia.